Dua rumah, dua jalan, dan satu perpisahan. Kadang, yang membuat dua orang terasa dekat, bukan karena mereka sama, tapi karena luka mereka saling mengenal. Sebelum hidup mempertemukan manusia, seringkali ia lebih dulu membentuk latar belakang yang membuat pertemuan itu berarti. Selamat datang di catatan murid, tempat di mana kisah sederhana menyimpan makna yang tidak selalu terlihat. Di sini, kita tidak sedang mencari siapa yang paling hebat, tapi belajar memahami bagaimana hati ini perlahan dibentuk. Setiap langkah, setiap pertemuan, setiap kehilangan adalah bagian dari perjalanan menuju diri yang lebih utuh. Karena hidup bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus belajar, terus tumbuh bersama. Catatan Murid, karya Agung Pratikno. Abdul Adzim lahir sebagai anak pertama, bukan di keluarga kaya, tapi di rumah yang penuh harapan. Ayahnya seorang guru madrasah, tegas, disiplin, dan percaya bahwa hidup harus dijalani dengan aturan. Baginya, ilmu bukan sekadar jalan mencari kerja, tapi kehormatan. Sementara ibunya, perempuan sederhana yang berjualan dari rumah. Lembut, tenang, namun penuh ketabahan yang tidak pernah diumumkan. Sejak kecil, Adzim terbiasa dipuji. Anak pintar, anak baik, anak harapan. Awalnya terdengar seperti doa, namun lama-lama berubah menjadi beban. Ia tumbuh sempurna di mata orang. Namun, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar ia pelajari. Gagal. Ia takut jatuh, takut mengecewakan, dan tanpa sadar, ia menjadi kuat di luar, tapi keras pada dirinya sendiri. Di tempat lain, Sari Puspita tumbuh berbeda. Rumahnya rapi, aturannya jelas. Sejak kecil, ia diajarkan, jadilah perempuan yang baik. Jangan banyak membantah. Jaga kepercayaan. Ia patuh, ia tenang. Ia selalu jadi tempat orang lain bersandar. Namun ada satu hal yang tidak pernah diajarkan padanya. Memilih untuk dirinya sendiri. Ia pandai memahami orang lain, tapi sering bingung memahami hatinya sendiri. Dan mungkin itulah sebabnya ketika mereka bertemu di koridor pesantren sore itu. Bukan sekadar pertemuan, bukan sekadar kebetulan, tapi seperti dua luka yang berbeda bentuk tiba-tiba saling mengenal. Hari-hari berjalan biasa. Mereka tidak dekat, tidak sering bicara. Namun justru disitulah sesuatu tumbuh. Bukan karena sering bertemu, tapi karena hati manusia aneh, semakin dijaga, semakin peka. Suatu pagi, nama Adzim dipanggil di aula. Santri yang mendapatkan beasiswa ke Al-Azhar. Jeda. Abdul Adzim. Suasana langsung hidup, ucapan selamat. Tepuk tangan, harapan, Adzim tersenyum. Namun di balik itu, ada sesuatu yang belum ia pahami. Di barisan belakang, Sari ikut tersenyum. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang jatuh pelan. Rasa yang tidak ia undang dan tidak ia beri nama. Yang aku khawatirkan bukan kamu nyasar, tapi kamu berubah, kata temannya. Dan kalimat itu tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Adzim memilih pergi, Sari memilih tinggal. Bukan karena salah satu lebih benar, tapi karena jalan mereka memang berbeda. Suatu sore, mereka bertemu lagi. Kamu jadi berangkat? Iya. Jauh ya? Adzim tersenyum kecil. Yang jauh itu bukan jaraknya. Lalu apa? Yang jauh itu kalau kita tidak tahu arah pulangnya. Sari terdiam. Dan kamu? Aku tetap di sini. Kenapa? Karena tidak semua yang harus tumbuh harus pindah tempat. Bandara selalu punya cara aneh untuk membuat perpisahan terasa nyata. Di tempat itu tidak ada kata nanti, tidak ada sebentar lagi. Yang ada hanya sekarang atau tidak sama sekali. Sore itu langit mendung tipis.
Tidak hujan, tapi cukup untuk membuat suasana terasa berat. Di tengah keramaian, Azim berdiri dengan koper di sampingnya. Dan di depannya, Sari. Mereka tidak banyak bicara. Padahal, ada begitu banyak yang ingin diucapkan. Semua sudah siap? Insya Allah. Kamu takut? Azim tersenyum tipis. Takut, tapi tidak boleh kelihatan. Kenapa? Karena kalau aku terlihat takut, orang-orang yang berharap sama aku ikut takut. Sari menatapnya. Kamu tidak harus selalu kuat. Azim tersenyum kecil. Masalahnya, aku sudah terbiasa dianggap kuat. Emosi pengumuman keberangkatan mulai terdengar. Waktu tidak lagi menunggu. Azim mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Tasbih kecil. Aku ingin kamu menyimpannya. Kenapa? Biar ada sesuatu yang tetap, walaupun semuanya berubah. Sari menerimanya. Perlahan, seolah tahu, ini bukan sekadar benda. Anggap saja, pengingat bahwa kita berjalan ke Tuhan yang sama. Sudah waktunya. Tidak ada pelukan, tidak ada janji, hanya tatapan yang bertahan sedikit lebih lama. Jaga dirimu. Kamu juga. Azim berbalik, melangkah, tanpa menoleh. Bukan karena tidak ingin, tapi karena ia tahu, jika ia menoleh sekali saja, ia mungkin tidak akan sanggup pergi. Sari tetap berdiri, tasbih itu masih di tangannya, hangat. Diam, ending bab 3. Dan untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa diam juga bisa menjadi bentuk kehilangan. Dan setelah perpisahan itu, hidup tidak berhenti, ia hanya berubah arah. Kota yang menguji nama Kairo tidak pernah benar-benar ramah bagi pendatang baru. Ia tidak menolak, tapi juga tidak menyambut. Ia hanya berjalan, dan siapapun yang datang harus menyesuaikan diri atau tertinggal. Hari pertama Azim di Mesir dimulai dengan kebingungan. Bahasa yang ia pelajari bertahun-tahun terasa asing di telinganya sendiri. Jalanan terasa liar. Orang-orang berbicara cepat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak tahu harus kemana. Ini benar jalannya, gumamnya pelan. Dalam hati, ia mulai mengerti. Mungkin ini bukan sekadar perjalanan ilmu. Ini pelajaran hidup. Di asrama sederhana, ia bertemu Syamsul, teman lama. Kamu akhirnya datang juga, kata Syamsul santai. Azim tersenyum kecil. Rasanya seperti salah negara. Syamsul tertawa. Tenang, nanti juga kamu akan merasa ini rumah. Atau setidaknya tempat bertahan. Proses adaptasi hari-hari berikutnya tidak mudah. Kampus luas, kitab berat, pelajaran padat. Setiap hari terasa seperti ujian. Setiap malam terasa seperti evaluasi. Dan perlahan, Azim mulai menyadari sesuatu. Ia bukan lagi yang terbaik. Di pesantren dulu, ia selalu unggul. Di sini, ia hanya satu dari ratusan. Suatu sore, ia duduk di pelataran masjid. Pikirannya penuh. Aku merasa kosong, katanya pelan. Syamsul menatapnya. Itu bagus. Bagus? Iya, karena berarti kamu sedang dilucuti. Dilucuti dari apa? Dari identitas yang kamu bangun dari pengakuan orang lain. Titik jatuh. Ujian pertama datang. Ia sudah belajar, sudah berusaha. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. 3 mata kuliah, tidak lulus. Kertas itu ringan di tangan, namun berat di hati. Memalukan, bisiknya. Syamsul menatapnya serius. Memalukan buat siapa? Jeda. Buat kamu atau buat orang-orang yang selama ini menganggap kamu sempurna? Kalimat itu menghantam sesuatu di dalam dirinya. Titik sadar malam itu, Azim berjalan sendirian. Langit Kairo gelap. Lampu kota menyala seperti bintang yang jatuh ke bumi. Ia duduk, menunduk. Dan untuk pertama kalinya, ia jujur pada dirinya sendiri. Aku tidak sekuat yang orang kira. Aneh, pengakuan itu tidak menghancurkannya. Justru
membuatnya lebih ringan. Itu berakhir tanpa solusi. Tidak ada keajaiban, tidak ada perubahan instan. Namun ada sesuatu yang mulai tumbuh, pelan, diam, kesadaran bahwa ilmu bukan hanya tentang memahami kitab, tetapi tentang memahami diri sendiri yang selama ini ia hindari.